Dulu dia anak tunggal juragan kaya. Dia jadi tumbal keluarganya saat malam suro. Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Kosong episode 11. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, kesehatan mental, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya, di episode kali ini gue akan kembali membacakan sebuah dongeng horor yang berjudul Alas Balong Panggang. Oke, gak usah pakai lama, langsung aja ke ceritanya. Di malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 11 malam, Reza memacu motornya melewati jalan lama yang melintasi Alas Balong Panggang, hutan tua yang konon menjadi tempat tumbal zaman dulu. Ketika motornya melewati tikungan tajam, ia melihat sesosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Gaunnya putih, rambutnya panjang menutupi wajah, dan kakinya melayang. Saat Reza melewatinya, ia mendengar suara perempuan itu seperti berbisik dekat telinganya. "Sampean cocok tinggal di sini." Reza pun kaget. Dia langsung memacu motornya dengan cepat. Keesokan harinya, kabar buruk datang dari Dimas, teman Reza. Dikabarkan menghilang saat berkemah di dalam hutan bersama dua anggota komunitas pendaki. Petugas hanya menemukan tenda kosong, sleeping bag yang tergeletak terbuka dalam tenda, dan di atas sleeping bag itu terdapat kulit ular besar yang sepertinya habis ganti kulit. Salah satu temannya ditemukan menggigil ketakutan di antara semak-semak belukar. Mulutnya terus menggumam kata yang sama. "Santi, Santi, Santi." Salah satu petugas menemukan kamera milik Dimas ada di semak-semak tidak jauh dari tempat mereka berkemah. Dan rekaman terakhir dari kamera Dimas memperlihatkan mereka bercanda di sekitar api unggun. Namun tiba-tiba terdengar suara desis panjang. Lalu ada suara perempuan tertawa lirih seperti angin. Kamera itu pun seperti bergerak ke arah semak-semak. Tertangkaplah sosok menyeramkan. Perempuan berjubah merah dengan bagian tubuh bawahnya seperti ular raksasa berwarna kehitaman. Matanya kuning menyala, mulutnya tersenyum, memperlihatkan giginya yang runcing. Lidahnya bercabang dan menjulur. Singkat cerita, Reza mendatangi Mbah Singo, dukun sepuh dari desa sekitar. Mbah Singo mengenali sosok itu. Namanya Santi. Dulu dia anak tunggal juragan kaya. Dia jadi tumbal keluarganya saat malam suro. Dia dibuang di danau kecil di tengah hutan. Tapi ular-ular tidak memakan dia, malah menjaganya. Sampai wujudnya menyatu jadi satu dengan siluman. Nyi Santi dulunya manusia, kini menjadi penjaga hutan, haus akan tumbal baru, terutama mereka yang melihat langsung wujud aslinya. Ditemani dua temannya, Reza masuk ke dalam hutan untuk mencari Dimas lagi. Mereka pun menyusuri jalur bekas lokasi kemah Dimas. Langit mendung pekat, hutan tampak sunyi, malah terlalu sunyi. Sampai mereka mendengar suara nyanyian Jawa kuno dari arah sungai. Karena penasaran, mereka pun mengikuti arah datangnya suara itu. Lalu dari balik kabut, terlihat sosok perempuan cantik duduk di atas batu pinggiran sungai. Namun, ketika mereka melihat pantulan bayangannya di air, wajah perempuan itu berubah menjadi ular besar dengan rahang terbuka dan mata menyala kuning. Sontak mereka lari terbirit-birit masuk kembali ke dalam hutan karena ketakutan. Namun, tiba-tiba dari semak-semak belukar, tubuh ular yang panjangnya hampir 10 meter menyembur keluar, menangkap dan menyeret salah satu teman Reza.
Kejadiannya begitu cepat, sampai Reza tidak sadar kalau dia sudah terpisah dari temannya yang satu lagi. Dan saat Reza jalan tergopoh-gopoh, makhluk itu muncul lagi. Tapi kali ini sosok itu memperlihatkan wujudnya dengan jelas, setengah manusia, setengah ular. Nyi Santi menampakkan dirinya. Wajahnya cantik, tapi dari matanya mengalir darah dan sisik menjalar ke pipi. Dia berkata, "Sampeyan wis mlebu, saiki kudu ganti tumbal." Artinya, kamu sudah masuk, sekarang harus ganti tumbal. Nyi Santi menggenggam kepala Dimas dengan tangannya yang bersisik. Dimas sudah mati, tapi matanya terbuka mengarah ke Reza, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Ketika siluman ular hampir melilit tubuh Reza, muncul suara mantra yang kuat menggema dari balik hutan. Entah bagaimana tiba-tiba Mbah Singo datang membawa dupa dan kendi tanah berisi air putih dari sendang sakral. Ia membacakan doa kuno, melemparkan air ke tubuh Nyi Santi. Tubuh siluman itu terbakar, namun seperti terbakar api tak kasat mata. Nyi Santi meraung melolong panjang, tubuhnya menggeliat, berubah menjadi kabut hitam dan menghilang ke dalam hutan. Dimas ditemukan tewas, jasadnya utuh tapi kulitnya penuh sisik. Dua teman Reza lainnya ditemukan sudah tak bernyawa dan Reza selamat. Namun Mbah Singo berkata, "Nyi Santi wis ora bali, tapi alas iki ora bakal kosong, bakal ono penjogo anyar." Artinya, Nyi Santi sudah tidak akan kembali. Hutan ini tidak akan kosong, akan ada penjaga baru. Sebulan kemudian, saat Reza sedang tidur, ia bermimpi berjalan di tengah hutan. Lalu tiba-tiba, ia duduk di sebuah batu besar dan kakinya terlihat melingkar seperti ular. Dan Reza mendengar suara yang tidak asing baginya. "Sampean cocok tinggal di sini." Sejak malam itu, Reza tak pernah terlihat lagi. Oke, itu dia ceritanya teman-teman. Jujur gue baru tahu sih tentang balong panggang ini. Ya, menurut artikel yang gue baca ya, ternyata alas balong panggang ada di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Dan menurut artikel ini juga, sebagian masyarakat di sana itu mempercayai bahwa hutan tersebut dihuni oleh seekor ular besar dan sosok perempuan yang tak kasat mata. Dan keduanya itu kerap dikaitkan dengan kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut. Ya. Tapi kalau kecelakaan menurut gua karena kurang fokus sama kurang konsentrasi aja gak sih? Makanya kalau nyetir tuh jangan ngantuk, kalau ngantuk jangan nyetir. Udah gitu aja gak sih? Kira-kira kalian ada gak yang tinggal di sekitar balong panggang ini? Coba absen tulis di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, boleh banget. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.